Halo semua, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Pada saat ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pendidikan budaya anti korupsi. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas atau nilai ujian akhir semester dengan mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi dengan dosen pembimbing Aprilia Widya Mandey, SH, SSMH. Tetapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Apriani Patiasina dengan NIM 21142 01025 dari Fakultas Keperawatan kelas A1 semester 1 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Apa itu korupsi? Asal kata dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Dari bahasa Latin turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, corruption, corrupt, Prancis, corruption, dan Belanda, corruptie. Dari bahasa Belanda itulah turun ke bahasa Indonesia menjadi korupsi. Arti harafiah kata tersebut ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Purwadaminta, korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Di Malaysia dipakai istilah rasuah yang diambil dari bahasa Arab periswah yang sama artinya dengan korupsi. Kerugian keuangan negara karena korupsi. 1. Suap menyuap. 2. Penggelapan dalam jabatan. 3. Pemerasan. 4. Perbuatan curang. 5. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan 6. Gratifikasi. Faktor-faktor penyebab korupsi. Yang pertama ada suap menyuap. Suap menyuap merupakan tindakan pemberian uang atau penerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Yang kedua adalah penggelapan dalam jabatan. Penyalahgunaan jabatan yakni tindakan seseorang pejabat pemerintah dengan kekuasaannya yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Yang ketiga, pemerasan. Pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara berlawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Dan yang kelima, merugikan negara. Jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Langkah-langkah memberantas korupsi. Yang pertama ada bangun pendidikan moral sejak kecil. Pendidikan moral merupakan fondasi yang harus diberikan sedari kecil. Dengan pendidikan moral, maka setiap insan tidak mudah tergiur dengan praktik korupsi. Orang yang bermoral tidak akan berlaku adil, berintegritas, dan bermartabat. Mereka menyadari bahwa perbuatan korupsi akan merugikan orang lain. Kedua, tanamkan nilai religi secara insentif. Sudah bukan rahasia lagi jika menanamkan nilai-nilai religi maka dapat berperan memberantas korupsi. Setiap agama pada dasarnya tidak pernah mengajarkan perbuatan tercela. Maka orang beriman tidak akan terjebak dalam tindak korupsi. Yang ketiga, supremasi hukum yang kuat. Kekuatan hukum sangat diperlukan untuk menegakkan keadilan. Ketika hukum tidak berfungsi sebagaimana fungsinya, maka kepercayaan publik akan hilang. Dengan membangun supremasi hukum yang kuat, maka pelaku-pelaku koruptor tidak menemukan celah untuk melancarkan aksi mereka. Membangun supremasi hukum yang kuat adalah dengan memperlakukan hukuman secara adil, tanpa pilih kasih sehingga tak ada lagi manusia yang kebal hukum-hukum yang kuat. Yang keempat, manfaat teknologi pada sistem. Teknologi digital kini berkembang dengan pesat. Teknologi juga dapat digunakan untuk mempermudah sistem birokrasi, baik di pemerintahan, perusahaan bisnis, maupun lembaga pendidikan.
Dengan memanfaatkan teknologi, maka setiap aktivitas dapat dipantau sehingga meminimalisir kesempatan untuk melakukan korupsi. Dan yang terakhir yaitu memberikan hukuman yang berat bagi koruptor. Memberikan hukuman berat bagi para pelaku koruptor akan memunculkan efek jera. Hal ini juga dapat menjadi pelajaran bagi seluruh kalangan agar tidak melakukan hal yang serupa. Tak hanya di pemerintahan, hukuman berat bagi pelaku koruptor dalam kehidupan sehari-hari juga harus diterapkan. Nah, itu dia pembahasan singkat mengenai pendidikan budaya anti korupsi. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari materi ini, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selebihnya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra